kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan yang manis. Satu anugerah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita orang berdosa daripada Tuhan. Patut kita syukuri. Jikalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita tidak dapat menikmati suasana seperti ini. Tetapi mari saudaraku, kita mau menikmati ini, sebab Tuhan itu kaya limpah akan anugerahnya. Dia mau kita menikmati semuanya ini. Biarlah sebentar firman Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita, bahkan menopang setiap langkah kita, pergumulan hidup kita, bahkan kehidupan masa depan anak cucu kita. Tapi sebelumnya saudara, mari kita akan masuk nikmati hadirat Tuhan lewat pujian yang satu ini. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari saudara kita tundukkan kepala sejenak. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh kita dapat diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kau masih memberikan kami lagi kesempatan di pagi minggu yang indah ini Tuhan. Satu kesempatan yang tidak banyak orang menerimanya. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau ada dan Engkau pasti ada. Oleh sebab itu mari Roh Kudus Guru yang besar, pimpin kami, ajari hamba-Mu berbicara dan berkata-kata Tuhan, tidak seperti dunia berkata-kata. Tuntun hamba-Mu sebagaimana Engkau juga menuntun banyak orang-orang yang Engkau percayai Tuhan. Roh Kudus mari jadilah Guru besar, layakkan hamba-Mu, kuduskan Tuhan dengan darah-Mu. Tolong hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan, agar ungkapan-ungkapan rahasia firman-Mu dinyatakan lewat bibir mulut hamba-Mu. Kuduskan pikiran, perasaan, hati hamba-Mu, agar firman Allah menjadi berkat bagi kami. Berkati firman-Mu di hati kami semua Tuhan. Bahkan berikan hati yang merindu untuk selalu menerima kekuatan lewat roti kehidupan pagi ini. Dalam nama Yesus, kami sungguh siap untuk diberkati firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudaraku, suatu kesempatan yang saya katakan adalah anugerah terbaik dari Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, sekali lagi saudaraku, tema firman Tuhan pagi ini, tolong saudara catat baik-baik. Masa penampian telah tiba. Yang terambil dari dalam kitab Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini, masa penampian telah tiba. Terambil dari dalam Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan saudaraku, buat kita sekalian. Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekali lagi, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Saudaraku, tanpa sadar kita tidak dapat menghitung, bahkan tidak dapat menghambat, bahkan tidak dapat menahan sedikit pun. Waktu terus berjalan, hari berganti, minggu berganti bulan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Tanpa sadar usia saudara dan saya pun bertambah. Kita tidak lagi tetap pada usia yang kemarin, tapi kita sudah beranjak ke depan pada usia yang di depan. Sadar ataupun tidak, saudara mau terima atau tidak, satu kenyataan yang sedang kita hadapi adalah waktu berjalan, umur bertambah, generasi pun berganti. Kita harus menerima kenyataan ini. Generasi pun berganti. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti rencana Allah sudah berhenti. Dengarkan baik-baik, saya berikan penekanan. Generasi berhenti, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun, generasi pun bertukar. Keadaan dunia pun berubah. Bukan berarti rencana Tuhan sudah berhenti sampai di situ. Sama sekali tidak, saudara. Justru kita harus renungkan baik-baik lewat firman Tuhan pagi ini. Mengapa kali ini Allah datang dengan cara yang lain? Mengapa pagi ini Allah datang dengan cara yang sepertinya kita tidak pernah bayangkan? Kali ini dia datang sepertinya tidak diundang. Kali ini dia datang, tidak ada yang menahan, tidak ada yang dapat menghentikan langkahnya. Tapi dengarkan dan ingat baik-baik, di tangannya sudah ada alat penampian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil alat ini dari tangannya, sebab dia berkuasa melakukannya. Masa penampian telah tiba. Banyak orang Kristen dan antara saudara pun yang mendengar firman di rumah pagi hari ini, saya katakan, terkadang kita lupa bukan? Bahwa ada saatnya Tuhan datang dengan penampian di tangan. Sudah waktunya dia akan datang untuk membersihkan tempat pengirikannya. Sudah waktunya dia akan membedakan dan akan memisahkan antara gandum dan sekam, gandum dan jerami. Saya tidak tahu saudara berada pada posisi mana. Setidaknya ketika dia datang, Anda dan saya sudah harus mempersiapkan diri. Jika tidak, kita akan masuk dalam kelompok yang dibakar seperti jerami. Tetapi bukankah kita diciptakan bukan untuk dibinasakan, bukan untuk dibakar untuk selama-lamanya? Tidak, saudaraku. Alkitab berkata kita diciptakan, kita ditetapkan tidak untuk dimurkai, tapi kita diciptakan, ditetapkan untuk menerima anugerah keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Satu kesempatan yang tidak dua. Waktu terus berjalan. Pernyataan Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini patut menyadarkan Anda dan saya bahwa masa penantian sudah tiba.
Masa pemisahan sudah tiba. Dia datang dengan membawa penampian di tangannya. Alat penampi sudah siap di tangannya. Siapakah manusia yang dapat menghentikannya? Siapakah kekuatan dunia ini, malaikat, nabi, siapapun yang dapat menghentikan langkah Tuhan? Siapakah Anda dan saya ini yang dapat menunda kedatangannya ini? Kedatangannya kali ini sangat spesial. Bukan lagi untuk membenahi, seperti yang saya katakan pada minggu-minggu yang lalu. Tetapi kedatangannya kali ini sangat spesial. Kalau saja saudara dapat memandang dengan mata, dengan kasat mata asli, bagaimana dia datang dengan alat penampi yang ada di tangannya, barangkali kita akan gemetar ketakutan. Barangkali kita akan mulai meragukan, Tuhan, selamatkah aku atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam benak saya. Kita terlalu bermain-main dengan waktu. Kita terlalu berandai-andai, seandainya Tuhan datang. Kalau saja Tuhan datang lebih cepat, apakah saudara yakin? Tidak, saudaraku. Bukan seandainya, atau seandainya tiba-tiba dia datang. Kita sudah harus persiapkan diri jauh sebelumnya. Jika pagi ini dia datang dengan cara yang sangat kita pikirkan lain daripada yang lain, coba pikirkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masa penampian sudah tiba. Pandangan dan perhatian kita belum selesai. Dengan wabah, dengan merebaknya wabah virus corona yang bukan saja telah memakan korban manusia yang tidak sedikit, puluhan ribu nyawa melayang, saudaraku. Seharusnya itu teguran keras bagi Anda dan saya. Mungkin saja di antara Anda dan saya, mungkin saja jika kita lengah, mungkin saja peringatan ini akan sampai kepada saudara dan saya. Ingat, hidup ini sekali berjalan, tidak pernah kembali, dan sampai pada waktu yang Tuhan tentukan, disitulah selesai hidup ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merebaknya virus corona ini yang sudah mengambil ribuan nyawa, ribuan orang kehilangan mata pencarian, ribuan orang kehilangan pegangan hidup, tangisan belum berhenti, air mata belum lagi habis di mata. Terjadi kesulitan di mana-mana. Di semua lapisan kehidupan. Dengarkan, saudaraku. Bencana ini telah menimbulkan keresahan, resah. Tarikan napas setiap kita manusia pun, bahkan tarikan napas orang percaya pun sekarang mulai terdengar seperti satu tarikan sungutan atau satu tarikan suara jeritan. Mengapa? Mengapa belum lagi selesai? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jangan kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kata orang dunia itu. Kecemasan merebak, memenuhi hati orang-orang percaya, sudah mulai kelihatan. Satu pertanda bagi Anda dan saya, satu pertanda bagi dunia ini, bahwa yang kita harapkan dari dunia ini hanyalah bayangan gemerlapan, bayangan kesenangan sementara. Namun saudara sadar atau tidak, kita boleh berkata bahwa yang kita harapkan dari dunia ini bayangan gemerlapan sementara, tapi Anda dan saya sudah menikmatinya, bukan? Kita dapat memungkiri itu? Tidak dapat, saudara. Kita sudah menikmatinya. Tetapi mari ada waktu bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Datang Dia pagi hari ini dengan cara yang lain daripada yang lain. Jika saudara masih ingat minggu lalu, saya pernah ingatkan kepada kita sekalian, baik Anda yang di rumah, baik Anda dimanapun, di kota manapun yang dapat mendengar khotbah saya ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20,
Tuhan begitu lama berdiri depan pintu Anda dan saya menunggu. Dia mengetok pintu hati saudara. Dia katakan, dengar. Sambil mengetok dia berkata, jika saja ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku. Dengarkah saudara suara juru selamatmu ini? Sudah lama suara ini mendengung di telinga banyak orang Kristen. Tapi berapa banyak dari orang Kristen yang bisa meresponi kata-kata sang juru selamat ini? Jika saja ada di antara Anda atau saya yang mendengar suaranya dan membukakan pintu baginya. Saudaraku, satu persatu kegenapan firman sedang digenapi. Jangan kita lupa, pada minggu lalu saya katakan, Tuhan sedang datang untuk membenahi kehidupan manusia di atas bumi. Tuhan sedang datang. Namun sedihnya saya, sedih hati saya saudaraku tiap kali saya merenungkan kata-kata firman ini. Terlebih di pagi ini jika saya mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan berkata, adakah suara ini terdengar di telinga saudara pagi hari ini? Adakah suara ini menyentuh hati nurani saudara? Jika saja ada yang mendengar suaraku. Jutaan manusia, miliaran manusia di bumi yang mendengar khotbah pagi ini banyak sekali. Tapi berapakah ya di antara yang mendengar suaraku ini? Banyak orang Kristen mendengar khotbah. Banyak orang Kristen mendengar firman Allah. Tapi seberapa banyak yang membukakan hatinya untuk mendengar suara Tuhan dan mempersilakan Tuhan masuk? Sedikit sekali. Sedih hati saya sampai sekarang ini saudara. Jika Tuhan datang untuk membenahi kehidupan kita, dia mengetok pintu. Pertanyaan saya yang sangat saya pikirkan sampai hari ini, sampai pagi hari ini saya ngomong, saya katakan kepada Anda yang mendengar, dia datang untuk membenahi. Berapa banyak dari kehidupan saudara dan saya yang siap dibenahi oleh Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya suka-suka, yang sepertinya mengabaikan firman Allah? Banyak yang menolak untuk dibenahi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ingat, saya ulang, hidup ini hanya sekali. Kita jalani, tidak akan kembali. Terus berjalan sampai saat yang ditentukan Tuhan. Kapan berhenti? Disitulah akhir kehidupan Anda dan saya yang Tuhan tentukan. Tuhan sedang datang. Generasi terus berjalan berganti. Pagi ini firman Tuhan datang menyadarkan kita sekalian, membuka mata hati setiap kita yang mendengar. Harapan dan kerinduan hati saya, setiap ketukan firman Tuhan di hati kita kiranya dapat terdengar sampai kepada hati nurani saudara. Buka hati saudaraku. Mohon Tuhan, mohon biar dia masuk untuk membenahi hidup saudara. Jika terlambat, alat penampi sudah di tangannya. Apa yang kita bisa buat saudaraku? Sebelum alat penampi ini bekerja dengan serius, sekarang saatnya kita mohon kepada Tuhan. Benahi hidupku Tuhan, benahi rumah tanggaku Tuhan. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang berantakan, hancur di tengah jalan. Lalu ketika mau dibenahi oleh firman Allah, mereka menghindar dan menjauhi kebenaran. Di mana sekarang nasib mereka? Siapa yang pikirkan? Sudah lama Tuhan memikirkan kehidupan itu, tapi kita mengabaikan dia begitu lama. Begitu banyaknya rumah tangga yang belum dibenahi. Begitu banyaknya perilaku kehidupan pelayan Tuhan, kehidupan muda-mudi yang sulit dibenahi. Ingat, hidup ini hanya sekali.
dan singkat. Kita tidak tahu, saudaraku. Generasi berganti, warna dunia berubah. Hormat dan takut akan Tuhan sudah mulai kendor. Kali ini dia datang lagi, tetapi dia datang dengan alat penampi di tangannya. Siap alat penampinya bekerja. Dia siap membersihkan tempat pengirikannya, memisahkan gandum dan jerami. Sekali lagi saya katakan, pastikan dari sekarang, pastikan tidak bermain-main. Tidak sekedar biasa-biasa jadi Kristen. Pastikan, gandumkah Anda ataukah jerami? Alat penampi sudah di tangannya. Haruskah kita menunda? Haruskah kita berpikir masih ada waktu? Oh no. Ingat kata-kata saya ini, saudaraku. Anugerah itu cuma-cuma, tapi tidak murah. Sekali lagi, anugerah Tuhan itu cuma-cuma kita terima, tapi tidak murah. Seringkali kita jadikan itu murah. Penghargaan kepada anugerah Tuhan hampir-hampir tidak kelihatan. Sekali lagi, pastikan, gandumkah Anda atau jeramikah? Sebelum alat penampian ini bekerja, jika alat penampinya ini sudah bekerja, tidak akan ada penundaan. Yang akan dibakar ya dibakar. Tapi bersyukur jikalau kita jadi seperti gandum, kita akan memenuhi lumbung-lumbung Allah untuk mencukupkan pesta perjamuan kawin anak domba Allah kelak. Tidakkah menyadarkan saudara dan saya akan firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 22 yang mengatakan, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Terlalu banyak selama ini kita memperhatikan kemurahan sampai kita lupa bahwa Tuhan juga bisa datang dengan kekerasan kepada manusia. Terlalu banyak Anda tertarik dengan mujizat dan berkat, menghadiri kebaktian mujizat, menghadiri kebaktian berkat, seolah-olah berkat Tuhan itu hanya ada di dalam kebaktian KKR, kesembuhan ilahi, mujizat itu ada di situ. Tidak, saudaraku. Dengan firman Allah kita melakukan firman Allah. Allah sudah siap melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Sedih, saudaraku. Berkali-kali saya berdiri di atas mimbar, saya mengatakan hati saya sedih. Sekian lama kita jadi Kristen. Kalau pagi ini Tuhan datang, saya katakan jika dia datang dengan penampi di tangan, sudah siap ke Anda? Saya takut, saudara, kita tidak ketemu di rumah Bapa di sorga. Kita boleh bersalam, kita boleh tunduk hormat satu dengan yang lain, tapi pastikan kita harus ketemu di rumah Bapa di sorga. Sedih bukan? Kalau kita begitu merindukan, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh hati, dengan air mata jatuh, tapi keputusan di dalam hidup pribadi kita tidak sampai kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara yang duduk mendengarkan firman pagi ini yang tahu menyenangkan hati Tuhan? Kebanyakan kita menyenangkan kita punya hati, kebanyakan kita menuruti kita punya kemauan, bukan kehendak Tuhan. Terlalu banyak kita tergiur dengan kemurahan. Kita ikuti berkat mujizat, kita tertarik dengan kebaktian-kebaktian besar, seolah-olah berkat dan mujizat bisa membawa orang masuk surga. Tidak ada di ayat Alkitab, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Roma pasal 2 ayat 4, firman Tuhan katakan, maksud daripada kemurahan Tuhan, maksud daripada kemurahan Allah ialah agar kita bisa dituntun ke arah pertobatan. Tapi lihatlah, saudaraku,
kenyataannya. Berapa banyak orang Kristen yang bisa dituntun kepada pertobatan? Berapa banyak dari Anda yang dulu dengar khotbah pagi hari ini hanya dengar saja. Keputusan untuk mengambil sikap, saya mau dibenahi, saya mau dituntun. Mungkin Anda seorang suami, mungkin Anda seorang istri, mungkin ada seorang pendeta juga. Siapa pikir, siapa bilang bahwa pendeta tidak harus dituntun? Baca kitab Yosua. Ketika Yosua mau mengalahkan kota Ai, Tuhan datang sebagaikan panglima perang, berkata kepada Yosua, aku datang untuk mengajar engkau dan memimpin engkau. Kita para pemimpin, para hamba Tuhan, saudara yang dulu dengarkan firman, berapa banyak dari Anda yang bisa dituntun ke arah pertobatan? Saudara pikir pendeta tidak bertobat? Harus bertobat. Setiap hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang melakukan kehendak gereja, rencana gereja, bukan rencana Tuhan. Program gereja yang dipaparkan kepada jemaat dan sukacita luar biasa. Mereka lupa bahwa rencana gereja tidak sama dengan rencana Allah. Maksud daripada kemurahan Allah adalah menuntun Anda dan saya menuju kepada pertobatan. Itulah kemurahannya sampai hari ini. Tapi sungguh sayang, saudara. Lihatlah berapa banyak dari orang Kristen, berapa banyak dari Anda yang dulu dengar khotbah ini yang bersedia dituntun ke arah pertobatan. Mungkin Anda sendiri berpikir Anda tidak perlu bertobat. Saya berpikir dalam hati saya, Tuhan, saya harus dituntun. Sebab hidupku jauh dari sempurna, Tuhan. Aku perlu pimpinan dan tuntunanmu ya Tuhan. Jikalau tidak, Rasul Paulus berkata, jangan-jangan aku yang memberitakan firman Injil ini, justru aku sendiri yang ditolak di hadapan Allah. Oleh sebab itu setiap pemberita firman, setiap yang melayani, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Maukah Anda dituntun hari ini? Ingat, Raja di atas segala raja tampil pagi hari dengan cara yang berbeda. Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Hari ini dia tampil dengan penampi di tangan. Itu memberikan gambaran dan kesan masa penampian sudah tiba. Anda bisa mengelak? Tidak bisa. Siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa menghindar daripada kenyataan? Tidak bisa. Ini kesempatan dan waktu. Jika kita mendengar firman ini, jika dia mengetok pintu hati saudara, buka pintulah. Minta dia masuk. Mohon kepada Tuhan. Mohon kita ini orang berdosa saudara kita, agar kita boleh dituntun ke arah pertobatan. Maukah Anda dituntun? Alat penampi sudah di tangan, tetapi dia belum bekerja. Tinggal hitungan mungkin detik atau menit. Alat ini akan segera bekerja dan tangannya akan membersihkan sendiri, memisahkan antara gandum dan sekam ataupun jerami. Pastikan bahwa Anda dan saya gandum ataukah jerami. Dan saya rindu kita bukan jerami. Kita tidak diciptakan untuk dibakar, tapi kita diciptakan dan ditetapkan untuk menerima keselamatan kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihatlah berapa banyak orang Kristen yang mau dituntun ke arah pertobatan. Dengarkan baik-baik. Berapa lama Anda mau dituntun? Waktu tidak lagi banyak. Alat penampi sudah di tangannya. Apakah tidak saudara pergunakan kesempatan saat mendengarkan firman di minggu pagi ini? Angkat tangan dan mohon Tuhan, mohon Tuhan, tuntun aku ke arah pertobatan, agar hidupku boleh menyenangkan Engkau di hari-hari akhir dan berkenan kepadamu. Berapa lama kita bermain-main saudara? Jangan kita tarik ulur dengan Tuhan. Sudahkah Anda mengerti? Kehendak Tuhan adalah kita mau dituntun ke arah hidup berkenan, bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, usia Anda dan saya terus bertambah.
Dengarkan baik-baik. Usia Anda dan saya terus bertambah. Kita tidak tahu berapa lama ditambah, ataukah akan segera diakhiri. Tuhanlah yang punya hak dan mandat menentukan itu. Kita tidak tahu. Pertanyaan yang harus kita persiapkan dalam diri kita masing-masing adalah, sudahkah Anda siap jika alat penampinya itu bekerja? Tidak ada seorang malaikat pun, bahkan seorang nabi pun yang dapat menghentikan tangannya. Masa penampian telah tiba. Artinya kemurahan Allah akan segera berganti dengan kekerasan dan hukuman. Apa artinya ini? Artinya kesempatan bagi Anda dan saya untuk memperbaiki diri semakin sempit, semakin sedikit. Tidakkah kita berlomba, saudaraku? Tidakkah kita bersungguh-sungguh tidak lagi bermain-main tarik ulur dengan Tuhan? Kemurahan akan segera berganti dengan kekerasan atau hukuman. Artinya waktu untuk kita memperbaiki diri tidak lagi banyak, saudaraku yang Tuhan kasihi. Dengarkan, saya mengasihi Anda. Betapa bahagianya hati saya jika Anda mengerti firman Tuhan pagi ini. Rindu hatiku berjumpa dengan Anda semua yang mendengar firman. Kita bisa berjumpa di rumah Bapa di sorga. Jangan hanya karena kebodohan sedikit membuat kita terhalang untuk berjumpa dengan Bapa di sorga. Mari buka hati, buka pikiran. Alkitabku berkata dengan tegas, alat penampi sudah siap di tangannya. Artinya waktu untuk memperbaiki diri tidak lagi banyak, sempit sekali. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi dia atau mendesaknya untuk menundanya. Kenapa, saudaraku, saya katakan demikian? Karena dia sendiri merasa sudah cukup waktunya bagi manusia. Sudah cukup waktunya bagi Anda dan saya oleh Tuhan. Kalau sudah begini, mau bersembunyi di mana? Anda mau berlindung kemana? Hanya Tuhan tempat perlindungan. Kalau sudah begini, kita mau lari minta tolong pada siapa? Minta tolong pada orang yang kaya. Orang kaya pun semakin menjerit. Sudah siapkah Anda ditampi? Itu pertanyaanku pagi ini, saudaraku. Kenapa saya harus bertanya ini? Saya rindu Anda tidak menjadi sekam jerami yang akan dibakar. Bersiaplah, saudaraku. Jika dia datang, mohon biar dia mengubahkan hidup saudara. Dituntun untuk mengenal kehendaknya yang sempurna, supaya jangan ada yang binasa. Semua akan ditampi. Anda ditampi, saya ditampi. Rumah tangga nikah kita ditampi, suami ditampi, istri ditampi, anak-anak ditampi. Semua ditampi, tidak ada yang lulus, tidak ada yang luput. Semua ditampi. Kalau Anda lolos, kalau tidak, haruskah kita menangis berkepanjangan? Sudah cukup air mata bergelimbangan di atas muka bumi hari-hari ini. Ditinggal pergi oleh orang-orang kekasih oleh karena wabah ini. Dikuburkan dengan cara yang tidak layak, dibungkus dengan plastik lalu dikuburkan begitu saja. Betapa sedih. Sepanjang usia saya yang sudah melebihi 60 ini, belum pernah aku saksikan orang yang meninggal dikuburkan tidak memakai peti, hanya dengan dibungkus plastik lalu ditutup tanah. Betapa tidak berharganya jasad manusia. Haruskah kita lewati cara yang ini? Ingat, Tuhan memanggil saudara bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengalami panggilan kekal. Apapun Anda,
Anda penatua, Anda majelis, Anda pendeta, Anda pelayan Tuhan, siapapun Anda, tidak ada yang luput dari penampian ini. Dia datang dengan alat penampi. Waktunya tidak akan lagi ditunda. Semua akan ditampi. Siapapun. Masa penampian telah tiba. Saya jadi teringat, saudaraku, Yesus berkata kepada Simon di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 32. Aku berdoa kepada engkau, Simon, supaya imanmu tidak gugur di dalam masa-masa sukar dan sulit ini. Berapa banyak dalam masa sulit ini iman orang Kristen mulai gugur. Tidak lagi memikirkan ibadah, tidak lagi memikirkan pelayanan. Yang dia pikirkan aja dirinya sendiri. Betapa sedihnya hati Tuhan. Waktu sudah cukup lama Tuhan berikan. Saya berdoa supaya jangan ada iman yang gugur di antara kita yang mendengar di rumah pagi minggu ini. Dimanapun Anda berada, di Kalimantan, di Papua, di Batam, dimanapun, di Jakarta, di Jogja, di Bandung, dengarkan. Saya berdoa agar jangan ada iman yang jatuh, semangat yang patah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhanku masih hidup, saudaraku. Yesusku masih hidup. Tuhan ingatkan, jika engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengarkan, dia akan segera membersihkan tempat pengirikannya. Dia akan memisahkan gandum dari jerami. Sekali lagi pertanyaan saya, jeramikah Anda atau ke gandum? Pasti Anda sudah tahu jawabannya, bukan? Kalau gandum, terpujilah Tuhan, kita akan berjumpa Bapa di surga nanti. Tapi kalau jerami, sampai di situ saja kita. Sampai di sini aja kita bertemu lewat firman pagi ini, cukup. Oleh sebab itu berjuanglah agar jangan hidup rohanimu seperti jerami atau sekam. Sudah lama dia berdiri depan pintu hati saudara dan saya. Dia ingin masuk. Ingat, saudaraku, dia datang untuk membenahi. Sudah siapkah Anda? Ini yang keberapa pertanyaan saya. Sudah siapkah Anda ditampi? Waktu tidak banyak, saudara. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Dia datang dengan satu maksud. Membersihkan hidup saudara. Agar kita tidak dibinasakan seperti orang-orang duniawi, tetapi kita akan beroleh hidup kekal bersama dengan dia di rumah Bapa di sorga. Harapan saya lewat firman Tuhan, masa penampian telah tiba. Pikirkan dan renungkan, alat penampi sudah ada di tangannya. Dia yang menentukan, hanya hitungan detik ataupun menit, maka alat ini akan bekerja. Sudah siapkah Anda? Mohon, minta dia benahi hidupmu. Jika pagi ini firman Tuhan mengetuk pintu hati saudara, buka hati saudara. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian yang mendengar firman-Nya pagi hari ini. Saya percaya tidak sekedar tema ini disampaikan, tapi merupakan satu peringatan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa kita sudah harus bersiap. Tanda-tanda pernyataan Tuhan sudah banyak diberikan. Masih tidur ke Anda? Alkitab berkata, hari sudah jauh malam. Kita bukan orang-orang malam. Bangunlah, kenakanlah Kristus, supaya kita boleh menyongsong mempelai Tuhan Yesus Kristus dengan sorak-sorai kemenangan, bahwa kepercayaan yang dia berikan kepada Anda dan saya tidaklah disia-siakannya selama hidup ini. Semoga Tuhan menetapkan langkah Anda pagi hari ini. Sebelum Anda melangkah jauh setelah mendengarkan firman,
Tanyakan berulang-ulang dalam hati Anda, sudah siapkah saya ditampi? Sudah siapkah saya dituntun? Sudah siapkah saya dibenahi? Terlalu banyak pekerjaan Tuhan saudara kita berikan. Tetapi dengarkan, Dia tidak pernah jenuh menunggu saudara kembali. Dia tidak pernah merasa lelah untuk menyambut Anda datang kembali kepadanya. Betapa sukacitanya jika kita lebih dulu datang kepadanya dan mohon ampun. Mohon agar segala sesuatu dibereskan sebelum alat penampinya bekerja dengan sempurna. Kehidupan muda, kehidupan remaja, anak-anak akan ditampi. Pelayan Tuhan, pendeta, istri, suami akan ditampi. Saya berdoa, semoga kita semua lolos sebagai gandum yang murni, bukan jerami. Roh Kudus kiranya memeteraikan firman di hati Anda. Berjalanlah, angkat mukamu dan pandanglah. Tuhan sedang datang. Alat penampi sudah di tangannya. Tuhan memberkati saudara dengan firman hari ini. Semoga waktu yang kita pergunakan ini tidak disia-siakan ya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kita mau angkat satu pujian. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap berjaga-jagalah saudaraku. Waktu tidak lama untuk mempersiapkan diri. Sudah terlalu lama Dia menanti saudara dan saya. Siapkah Anda jika Dia tampi? Apakah harus kita menangis berkepanjangan lalu kita dilempar ke dalam api? Tuhan tidak jahat seperti yang Anda pikir. Dia Allah yang penuh dengan kasih, menunggu setiap pertobatan yang kembali dengan murni. Dia ada di saat kita dengar firman. Dia tunggu Anda dan saya. Saya sadar hidupku jauh dari sempurna. Saya merindukan sebelum Dia menampi kehidupan di dunia, saya mau berubah supaya saya berjumpa dengan Bapakku yang di surga. Kerinduan ini tidak akan pernah berhenti sampai saya melihat terang kebenaran bercahaya di tengah rumah tangga saudara. Setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kita bersorak-sorak. Oh, terima kasih Tuhan. Mulut ini mau memuji, mulut ini mau mengangkat pujian, mengagungkan nama-Mu. Glory, glory, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami dapat anugerah terbesar pagi ini. Hanya bagi Dikau saja kemuliaan itu. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu
kasih setiamu kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Tuhan memberkati saudara. Sebelum saya mengangkat tangan mohon berkat buat kita semua, sebelum kita datang mengucap terima kasih, kita mau angkat satu pujian ini. Biar kita renungkan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau jalan sendiri. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya Tuhan, benar. Ku perlu, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan menuntun langkah kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, tolong langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Dengan apa kami boleh balas kasih-Mu Tuhan? Berkali-kali Engkau datang lewat firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Engkau mau membenahi hidup kami, tapi kami kadang menghindar Tuhan. Kemurahan-Mu adalah kesempatan bagi kami untuk dituntun kepada pertobatan, tapi kami mengabaikannya Tuhan. Sampai pagi ini kami mendengar Engkau berbicara lebih jelas dan nyata. Masa penampian sudah tiba. Kami tidak dapat menghindar lagi Tuhan. Kami akan berdiri di hadapan Dikau yang di tangan-Mu ada alat penampian. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong anak-anak cucu-cucu kami. Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu Bapa, supaya sebelum alat penampi ini bekerja, kami sudah siap dan menyenangkan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami datang kepada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati setiap orang yang mendengar firman. Hamba mengangkat tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, turun dalam berkat nama Tuhan Yesus, memberkati kita sekalian, memberkati firman-Nya di hati kita sekalian mendengar. Dimanapun saudara berkata, anugerah Tuhan menyertai langkah-langkahmu dan menyatakan kemuliaan-Nya bagi saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai ketemu saudara di minggu yang akan datang jika Tuhan berkenan mengizinkan kita lagi. Haleluya. Amin.